Selamat datang di panggung podcast Jombloan Jomblowati. Podcast yang beranggotakan 3 orang dengan status sementara adalah jomblo. Ingat, ini hanya status sementara, bukan status selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu semuanya. Hai sobat jomblo. Hai, selamat malam minggu. Akhirnya kita bertemu di malam minggu yang benar-benar malam ya. Karena selama ini sore minggu. Apaan sih? Sabtu sore. Apa sih sore minggu? Sore minggu apa sih? Kan malam minggu. Kalau sorenya ya sore minggu gitu maksudnya. Baik. Cut ya guys. Ya, JJ selalu benar. Oke, selamat malam sobat jomblo. Apa kabar? Selamat berjumpa kembali lewat virtual bersama kita bertiga, JJ, Mae, dan Bams. Nah, malam ini kayaknya kita baru aja habis lebaran ya. Gue ingetin lagi ya. Alhamdulillah. Jadi nggak ada pertanyaan kapan nikah kemarin kan ya? Oh, alhamdulillah ada virtual. Ada. Virtual. Tetap ada ya. Tetap ada. Gue kira kita nggak mudik tapi nggak ada gitu pertanyaan itu. Tetap ada say virtual tapi. Salah. Aduh, setidaknya nggak tatap muka langsung ya sama pertanyaan-pertanyaan yang julid gitu kan. Iya sih. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk kita di jam 7 malam minggu ini ngebahas tentang hal-hal seru. Sebelumnya gue mau menyapa 2 teman gue dulu. Yang pertama gue mau menyapa yang di ujung sana, yang katanya sih tiap episode ngakunya paling ganteng. Baik, gue sapa. Hai Bam, apa kabar? Annyeonghaseyo, Yorobun. Aduh. Ketahuan nih nonton drakor mulu nih libur. Iya nih, kayaknya abis canduan drakor nih. Iya betul, daripada nggak kemana-mana kan lebaran ya, jadi ya maraton aja lah. Maratonnya drama Korea ya say. Yoi. Maya sehat. Alhamdulillah sehat Bam. Opor habis berapa piring? Aduh, berapa panci kayaknya. Panci mainannya. Bukan piring lagi level gue kayaknya. Aduh, gila. Bener-bener lebaran ya. Lebaran. Oh iya, itu benar-benar lebaran. Karena kalau nggak gitu nanti berubah jadi sempitan, bukan lebaran. Bodo amat. Oke, kita sapa teman gue yang satu lagi yang nggak pernah mau dipanggil nyonya. Oh iya Bam. jelas, betul. Kita sapa, hai JJ. Hai Mae. Sehat J. Alhamdulillah berat badan naik nih habis lebaran. Kasihan. Alhamdulillah, gue pikir lo nggak bisa makan loh J, karena anak rantau. Ya alhamdulillah Iya. banyak aja loh orang-orang baik yang ngirimin ke kosan gue. Walaupun bukan pacar tapi ada lah. Ada lah yang Yang ngirimin. Biasa kan Banyak kalau lebaran kan fans ya. banyak yang mau ngasih ke rakyat jelata ya. Jadi gak usah gue kayak jelata maksudnya, ha? Iya benar. Gue garis bawahi untuk benar itu. Iya, baik. Maya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lebaran Hati makin aman. bahagia aja nih kayaknya. Dibahagiain mumpung lagi hari bahagia gitu kan ya. Oh, hari bahagia. Aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan lumayan kan, THR nggak banyak keluar karena nggak mudik gitu. Gue gak ada keluar sama sekali, say. Seneng banget gak tuh gue? Waduh. Nggak ada THR online ke saudara lo pakai GoPay gitu. Oh gak ada, alhamdulillah. Gue rasa dia pakai airplane mode kemarin makanya nggak ada transaksi online gitu. Gue pokoknya Gua pas sih- minta maaf lahir dan batin tuh langsung gue kasih notes. Mohon maaf ya karena kita tidak bertemu, jadi THR-nya tidak ada, langsung gitu. Gue sih nggak mudik, cuman pesanan Shopee gue nyampe ke kampung. Nah, Tetep, itu baju baru tetap sampai kampung. iya hampers-hampersnya tetap ngabisin duit juga ya gitu. Tetep. Oke. Di malam minggu yang sendu-sendu kelabu agak gerah ini, gue mau
Serat banget kayaknya malam minggu kita. Iya. Gue mau sedikit ngebahas tentang ini kan belum lama ini kita ngebahas soal jomblo nih ya, tentang status kita dan status beberapa sobat jomblo di rumah. Nah, tapi kemarin kan ceritanya Mimin IG itu lagi iseng bikin Q&A tuh di Jomblo Wanti Podcast. Kalian juga pasti udah lihat kan Q&A-nya tentang apa sih menurut kalian tentang toxic relationship gitu. Waduh. Si Mimin kayaknya ngerasain tuh toxic Iya. relationship. Iya kayaknya Miminnya curhat kayak. Iya, cari temen. Mimin yang mana nih yang ngupload? Yang nanya. Iya, betul Iya, sekali. nanya. Lanjut. Nah, ternyata ada beberapa pertanyaan yang masuk sampai ya Miminnya bingung mau ngasih topik ke kita yang mana nih yang dibahas Wadidaw. gitu kan. Wadidaw. Banyak banget kayaknya, penuh nih Iya, antrian. penuh nih kayak antrian. Iya nih penuh nih. Bakal 3 Padahal gue jam berharapnya kita. tuh nanyain kepribadian kita bertiga gitu ya. Tapi ternyata malah kalau bahas tentang toksik mereka cepet banget gitu. Jangan-jangan gimana nih. Lagi hits sekali permasalahannya. Bisa jadi. Oke, nah dari sekian banyak itu akhirnya kami semua bersepakat untuk ngambil sedikit topik yang menarik yang menurut kami enak buat diperbincangkan. Tapi kita nggak akan sebutin dari akun siapa ya. Kita menjaga privasi mereka. Yes. Jadinya kita cukup bahas intisari dari ceritanya aja gitu. Sebut saja dia Mawar. Mawar. Semuanya indah. Semuanya indah. Iya. Oke, jadi dari situ gue bacakan salah satunya dulu kali ya. Gue nggak akan bacakan secara lengkap karena takutnya nanti ketahuan ini cara style menyampaikan siapa atau siapa. Jadi Waduh. intinya aja. Intinya di sini ada satu dari Mawar. Nah, dia bilang intinya, Min, gue punya toxic relationship nih. Apa pandangan para jombloanti, yaitu Mai, JJ, dan Bams, tentang cerita gue? Intinya dia cerita kayak gini. Pacarnya itu selalu menuntut perhatian lebih, tapi lebih ke arah posesif banget. Gitu, yang harus tiap detik ngabarin, tiap detik kasih tahu lo ada di mana, tiap detik kasih tahu lo aktivitasnya apa. Mungkin kayak misalkan sayang aku baru bangun nih, sayang aku baru mau berangkat ke kantor nih, sayang aku baru mau makan nih, gitu. Sayang aku mau tidur lagi gitu kan. Intinya kayak gitu. Nah, oke, dari cerita yang disampaikan si Mawar tadi, kita bisa ngambil kesimpulan sedikit kan ya tentang betapa toksiknya, kalau menurut gue sih itu toksik ya, relationship antara mereka berdua. Mungkin ada yang mau menyampaikan lebih dalam kenapa toksiknya, kenapa harus gini gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan duluan, silakan. Gue mau nanya dulu tapi sebelum menyampaikan kenapa? pendapat. Berarti itu si cowoknya yang selalu nuntut ke si Mawar ya? Ya, Cowok yang selalu nuntut dikabarin gitu kan, berarti apapun yang dilakukan ya, gitu kan. jarang-jarang kan ya. Biasanya kan biasanya. Maksudnya kayak Iya, jadi lagi kayak apa misalkan gitu. jadi kayak misalkan posesif, tapi posesifnya benar-benar ya mungkin mereka kan nggak setiap hari ketemu sih kalau gue nangkapnya di sini, karena kan sampai mengabarkan seluruh aktivitasnya, berarti kan kayak lo nggak tatap muka sama pacar lo gitu. LDR apa? Nggak tahu sih kalau di sini Miminnya tidak melanjutkan tidak melanjutkan LDR atau tidaknya, cuma ya dia bilang aktivitasnya itu benar-benar kayak harus disampaikan. Dan ini ada pertanyaan dari Mimin sih, kalau misalkan lo nggak nyampein dia marah atau enggak gitu. Nah, terus apa? kata si Mawarnya bilang, ya udah kalau emang kamu nggak mau dipeduliin, cuek aja gitu. Jadi kayak misalkan ngapain kamu pacaran sama aku, intinya dia si cowoknya ini marah, ngambek. Wow. Gitu. Wow. Gimana ya? Si JJ memposisikan diri dia kayak gitu nih, jangan-jangan. Wow. Enggak, maksudnya bingung aja gitu dari sisi perempuan tuh
ya mungkin kadang ada kali ya perempuan itu tuh yang pengen tuh semua-muanya cowoknya tahu gitu. Tapi kalau misalkan cowoknya sampai ngambek itu lebay banget nggak sih menurut gue? Iya, menurut gue sih ya. Oke, dari gue deh. Dari gue kebetulan lagi ada pikiran mampir nih. Kalau dari sisi gue sebagai seorang cewek, ketika gue punya cowok kayak gitu kayak bete aja nggak sih? Ibaratnya kayak orang tua gue aja nggak segitunya gitu. Ya udah, orang tua gue udah tahu aktivitas gue kerja dari jam sekian sampai jam sekian gitu kan. Dan ya lo nggak perlu tahu sampai yang baru mau berangkat nih, terus baru mau sarapan nih, aku sarapan di mana, terus sama siapa. Kayaknya itu menurut gue nggak perlu dikasih tahu gitu. Nah, sedangkan kalau itu dikasih tahu ke pacarnya, jadi kayak menurut gue, iya itu toxic banget sih, karena kayak, ngapain gue kayak diikutin intel gitu nggak sih? Tapi maksud gue kan harusnya pacarnya tahu dong, kayak misalkan nih gue setiap hari Senin sampai Jumat kerja jam segini sampai jam segini, perlu nggak sih dikasih tahu? Kan harusnya enggak ya. Terus kayak itu daily activities yang memang waktu tiap hari kan. Dia tuh di-repeat terus tiap hari gitu. Jadi kayak buat apa gitu? Mereka udah pacaran berapa lama? Mimin nanya nggak? Nggak sih, cuma di sini Mimin nanyanya seberapa sih, maksudnya kayak kasih Mimin contoh dong kelakuan, maksudnya dia marahnya kayak gimana gitu kan. Dibilang apa? Nah si Mawar bilang kayak gini, pernah Min waktu itu aku pernah bilang gini kan, tadi kemana aja gini-gini, terus dia ngelis. Nah dia tuh ngelupain salah satu aktivitasnya gara-gara dia pas lagi makan siang dia mampir sebentar ke ATM. Terus dia nggak dari ATM. Dia nggak ngasih tahu. Iya, dia nggak ngasih tahu. Dia cuma ngasih tahu makan siang dari jam sekian sampai jam sekian, tapi dia nggak ngasih tahu kalau ternyata makan siangnya itu dia mampir ke ATM dan nganterin temennya beli sesuatu gitu. Nah dari situ si Mawarnya ini mungkin nggak ngerasa nyembunyiin sesuatu atau keceplosan, gue nggak paham. Intinya dia bilang tadi pokoknya dia menceritakan sesuatu hal yang menyebutkan si ATM-nya itu gitu. Oh, tadi terus si cowoknya bilang gini lah, tadi kamu nggak bilang kalau ke ATM, sekarang kenapa jadi ke ATM? Jadi gitu. Iya. Oh my god, kalau gue sih si cowoknya bilang tadi nggak ada agenda ke ATM, kamu jelasinnya gitu. Oke, ya paham. Tapi dari sisi si Mawar, dia pernah nyampein nggak sih kalau dia nggak nyaman, bisa nggak sih ya udah kita biasa aja, jangan terlalu kayak gitu. Maksudnya obrolin nggak enaknya dari sisi Mawar apa supaya bisa sama-sama nyambung. Apakah sekedar ya udah Mawarnya nurut-nurut aja tapi ngedumel di belakang? Atau mungkin ini kita perlu undang Mawar di sini nih. Iya kayaknya. Gue kali ya, kapan-kapan kita undang kali ya. boleh banget. Iya, di sini si Miminnya nanya sih, tapi pertanyaannya nggak terlalu menjurus ke sana. Dia bilangnya, kamu pernah protes nggak? Intinya kan sama aja ya. Gitu. Kamu pernah protes nggak? Terus si Mawarnya bilang, apapun yang aku proteskan, apapun yang aku katakan, itu ujung-ujungnya berantemin. Gitu. Berarti dari situ bisa dibilang kalau sebenarnya pacarnya nggak nerima apapun, no excuse lo mau jelasin gue tentang apa, no excuse kalau lo merasa keberatan ya gue nggak peduli gitu. Jadi kayak egois gitu contohnya si cowoknya itu. Cuman kalau gue nih, gue mikirnya ya mungkin ini adalah mungkin ada background masa lalu dari si cowoknya juga. Bisa jadi dulu dia pernah dikecewakan kali ya, seorang cewek masih ya udah membiarkan ceweknya melakukan apa yang dia inginkan, tapi ternyata di belakang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi abis itu dia trauma, jadilah ke next perempuan wanitanya jadi agak lebih sangat posesif karena dia takut kejadian lalu terulang lagi. Tapi itu mungkin bisa jadi salah satu faktor. Tapi harusnya kalau misalkan kayak itu faktornya, dia masih mau nerima nggak sih? Maksudnya masih mau memikirkan apa yang disampaikan sama si pacarnya gitu loh. Kayak si pacarnya merasa itu terlalu berlebihan, terus si pacarnya merasa tertekan atau apapun ketika pacarnya cerita, harusnya si cowoknya juga bisa ngerti dong. Bisa agak sulit mungkin kalau memang memang kalau efeknya terlalu dalam sih. Nah, bisa jadi terlalu besar lukanya gitu. Bisa diomonginnya tuh pelan, terlalu dalam banget, terlalu jatuh. Jadi sampai gue nggak mau tahu, gue maunya begini karena gue nggak mau sedikit pun ada celah untuk ke arah sana.
mungkin ya itu kalau dari sisi cowok, tapi ya mungkin si cewek, si Mawar juga bisa ngejelasinnya pelan-pelan. 1 kali 2 kali berantem wajar, berkali-kali supaya lama-lama cowoknya pikirannya terbuka. Dan coba cari kalau misalkan cara A nggak mampu untuk menjelaskan cara B, cara C, cara D. Coba bikin dari sudut pandang lain supaya dia bisa menjelaskan dan si cowok bisa menerima. Itu sih. Karena kenapa? Apa? Gimana? Karena ya mungkin kalau terlalu posesif juga ya nggak bagus sih gitu. Kan kita pacaran intinya adalah untuk saling percaya satu sama lain. Saling mengenal juga. Gimana saling mengenal. Jadi kalau misalkan memang sampai sedetail itu ya agak menyebalkan sih jatuhnya. Ibaratnya buat apa lu pacaran kalau lu nggak saling percaya? Iya benar jadi banget. Aja sih kayak rasa percayanya nggak itu ya, nggak terbangun gitu. Iya. Setuju. Tapi ada highlight nih dari si Mimin. Ada highlight di sini, si cowoknya pernah menyampaikan kayak gini. Kalau misalkan sekarang aja kamu nggak mau nurut sama aku, gimana nanti ketika sudah jadi istri? Bukannya istri harus nurut sama suami. Nah menurut kalian gimana? Nih kalau gue ya, tadi kan kalau kata Bambang kan ya udah diomongin pelan-pelan, cari plan A, plan B, plan C, cari cara A, cari B sampai semuanya. Kalau gue ya misalkan nih, kalau sebucin-bucinnya kita gitu kan, misalkan kita asumsikanlah bucin gitu, terus belum pernah pengalaman punya pacar sebelumnya, dan menurut kita mungkin itu wajar, oke, tapi kan setiap manusia itu punya limit batas waktu gitu loh, maksudnya. Ketika misalkan gue bisa memendam semua apapun yang dia perlakukan ke gue selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi kan kita nggak tahu di tahun keempat, di tahun kelima gue akan masih tetap bisa nerima itu apa enggak, gitu kan. Terus kalau misalkan gue jadi si Mawar, gue akan mempertahankan hubungan ini, gue akan bodo amat sama kata omongan orang. Jadi menurut gue ya mungkin emang ya positive thinking lah intinya sama pasangannya. Tapi ketika ternyata teman-teman circle gue sudah membilang kalau lo ngapain sih kayak gitu misalkan, ngapain lo pertahanin gitu. Ketika teman-teman gue udah ngomongin itu 3 kali, gue akan berpikir untuk menyudahi hubungan itu. Ya kalau gue pasti ya akan gue putusin gitu. Terus gue balikin lagi ke cowoknya. Kan cowoknya tadi bilang kalau sekarang aja kamu nggak mau nurutin aku, gimana jadi istri yang harus nurut sama suami gitu kan tadi si cowoknya bilang. Ya dibalikin aja gitu, maksudnya gini, lo aja yang masih jadi pacar gua, belum jadi suami gua udah nyuruh-nyuruh kayak gini gitu. Gimana ceritanya kalau jadi suami? Berarti kan dia nggak bisa jadi suami yang baik dong. Dia nggak bisa percaya sama istrinya gitu. Kayak buat apa gitu? Iya benar. Kalau kamu sekarang aja nggak mau ngedengar aku, gimana nanti pas udah jadi suami? Nah, iya. Nah, lo aja udah ngatur-ngatur gue belum jadi suami gue anjir gitu. Ngapain gue pertahanin lo jadi suami gitu maksudnya. Jangan egois lah jadi cowok tuh, asik. Anjay. Asik. Ketahuan nih, ketahuan diskusi sama cewek menggebu-gebu, diskusi sama cowok lebih rasional. Ganteng. Tapi kan bener dong. Oke, nih gue mau nambahin dikit coba. Gue mau nanya sih lebih tepatnya. Kalau misalkan lu di posisi itu, dia mungkin posisinya super kebangetan, tapi di sisi lain dia punya sisi baik yang juga super banyak. Misalkan di luar itu dia penyayang, penyabar, sama keluarga baik, bertanggung jawab. Pokoknya semua sifat-sifat baiknya ada yang benar-benar bisa diandalkan. Cuma satu sifat minus itu yang jadi kendala. Dari sisi kalian gimana sebagai cewek? Apakah dengan satu sifat toksik itu akan menggugurkan semua sifat baiknya, atau ya udah lu bisa gitu. Itu dianggap sebuah terima dulu sambil jalan pelan-pelan. Mungkin kalau gue di awal-awal mungkin gue akan mencoba untuk ya udah pelan-pelan mungkin gue bisa meluluhkan atau mungkin kita sama-sama bisa memperbaiki sifat buruknya dia gitu kan. Tapi kalau misalkan balik lagi nih setahun oke lah, setahun tuh kan masih kayak gonjang-ganjing tuh. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak berubah juga sama sekali gitu. Mungkin gue gue sudah akan lama ya 5 tahun. Ada tahu, ada pacaran apa nyicil mobil? Kan misal nih bisa jadi kan? Misal ya. Ya misal nih gitu. Iya. Sampai tadi gue bilang setiap orang itu kan punya batas limit masing-masing gitu. Ketika toleransi lo itu sudah mencapai maksimum dan nggak ada
apa namanya, ya itu kayak udah melewati lah gitu, maksudnya dengan toleransi lo ya buat apa dipertahanin lagi gitu loh maksudnya. Apalagi Iya, betul. di umur-umur kalian ini yang udah gak ada toleransi malah ya. Yalah. Toleransinya 0,1. Oke. Iya. Oke, jadi kalau dari lo gimana, Mae? Kalau dari gue sebenarnya sih ya sama kayak aja, intinya kita tuh punya batas kesabaran dan batas toleransi kan. Cuma kalau misalkan dari gue mungkin lebih ke di masa toleransinya itu kayak bener-bener ya lo nunjukin gitu kalau misalkan emang si cowoknya ngerasa kurang percaya sama gue, berarti kan gue bakalan tanya kenapa gitu, kenapa nggak percayanya gitu kan. Apalagi tadi Bams bilang atau punya latar belakang yang buruk atau gimana, ya memang nggak mudah untuk menceritakan masa lalu yang buruk, cuma setidaknya dia menyampaikan gitu loh. Jadi kayak si antara mereka berdua tuh menyampaikan ketidaknyamanannya masing-masing biar tahu jalan tengahnya kayak gimana. Dan keluarnya Kan nggak mungkin juga kan, iya nggak mungkin juga kalau misalkan si ceweknya nggak nyaman ditanya-tanya mulu, tapi si cowoknya nanya-nanya mulu, kan kayak ih gerah nggak sih lo gitu. Ibaratnya lo lagi di tempat panas, tapi bukannya dikasih kipas, lo malah dikasih matahari gitu ya, lo makin gosong gitu ya ada gitu. Jadi kayak coba untuk ngobrol lebih banyak, komunikasi lebih banyak. Kalau ternyata memang nggak ada jalan keluarnya, memang pada egonya masing-masing dan nggak bisa toleransi, menurut gue ya mending udah gitu. Karena selesai itu bukan berarti karena nggak saling sayang atau nggak saling menghargai kan, tapi bisa jadi berhenti saling menyakiti gitu. Asik. Daripada kita Oke, terluka jadi semakin mungkin- dalam gitu ya. Aduh. Jadi mungkin ya bener banget. kalau gue bisa bilang ya sebenarnya selama memang dia punya nilai positif, coba dijalanin aja dulu. Sambil pelan-pelan kita coba perbaikin apa yang negatif. Iya, apa yang Dari bisa situ diperbaiki. kita coba apa yang bisa diperbaiki. Nah, dari situ kita perintilin dari sisi yang negatif itu si pasangan dua pihak ini mau nggak diajak diskusi, mau nggak diajak berdeliberasi. Kenapa sih ini nggak baik? Kenapa sih ini harus dilakuin? Kenapa sih sampai dua-duanya merasa sepakat. Kalau dari salah satunya tetap kekeh dan satunya lagi tidak mau untuk terbuka dan menerima sedikit aja perubahan, setidaknya jadi kalaupun si salah satu pihak ini merasa nggak nyaman, yang satu nggak merasa nyaman dihubungin terus, yang satu merasa nggak nyaman kalau nggak dihubungin, coba dicari jalan tengahnya, kayak frekuensinya kah dikurangin, atau ya gue akan upload, gue akan kabarin ke lu 1 hari 3 kali atau 1 hari 5 kali gitulah. Nah kalau misalkan itu juga dia nggak mau ngelakuin dan nggak mau mendengar, ya buat apa dilanjutin gitu. Toh kan sebenarnya kita menjalin hubungan untuk saling memahami, saling memperbaiki, saling menuju ke arah yang lebih baik. Kalau yang salah satunya tidak mau melakukan itu, ya buat apa? Selagi Iya benar banget. lagi apa yang dia tuntut itu dia lakukan lagi, maksudkan ini dia nuntutin A tapi dia juga memperlakukan itu ke dirinya juga nggak masalah sih menurut gua. Dan selagi tidak ada kekerasan fisik, ya itu nggak masalah sih. Tapi kalau misalkan kayak udah mulai Lagi nggak terlalu mengganggu lah ya ibaratnya. Iya betul. Jadi ya kalau lagi nggak mengganggu banget ya komunikasikan dengan baik. Kalau ternyata nggak bisa dikomunikasikan, nggak bisa diperbaiki sama sekali rusaknya, ya udahlah. Mungkin memang sudah begini jalannya untuk kita tidak saling makin menyakiti satu sama lain ya kan. Iya, tidak jodoh. Iya, tidak jodoh. Tapi Mae nanya deh, di situ Mimin nanya nggak sih, ini kejadian ini udah berlangsung berapa lama? Belum sih, kayaknya miminnya mungkin antara bingung mau nanya apa kali ya. Jadi nggak ada pertanyaan. Cuma kalau dari gue pribadi sih nangkepnya udah lumayan lama sih dengan dia. Maksudnya dengan dia masih mempertahankan, dia masih mau, dia bilang masih sayang segala macem. Ya menurut gue udah punya jangka waktu yang lumayan lama lah. Menurut Ya, gue. cukup lama, ya mungkin udah saatnya berpikir untuk ke arah perpisahan. Asik. Menyudahi. Aduh, Menyudahi. itu plot twist banget. Dan bisa- Gue pikir ke arah lebih baik gitu. Ternyata Bambang menganjurkan untuk menyudahi, guys. Iya. Jadi Bapak aja anggota sebagai personil laki-laki kita bisa menyudahi nambah. gitu kan ya. Bisa personal kita bisa nambah abis itu. Ya bener. Buka geng gitu kita. Ya oke. Berarti case close ya. Semangat Mawar.
Semangat Mawar, semoga kamu mendapatkan jalan terbaik. Yes. Ya. Untuk Kalau jalan memang cinta nanti udah putus, bisa hubungi Bambang di DM IG Ya aja. Allah Akbar. Lagi loh dia heran gua. Selamat Oke, nah kalau tadi ceritanya dari Mawar, nah kalau ini ada satu cerita lagi nih yang Mimin pilihkan, dan ini Dari Melati. oh bukan, ini berasalnya dari laki-laki, jadi bunga apa tuh? Rafflesia kali. Apa jangan lebah. Kan tadi kan udah bunga, sekarang lebahnya. Ya dari si lebah. Oke, di sini ceritanya agak beresiko sedikit sih sebenarnya, Kenapa? karena berhubungan sama materi. Oke. Berhubungan sama materi dan keuangan. Jadi di sini dia bilang dia manggilnya nggak Min nih, Kak, dia manggilnya. Dia Tante bilangnya harusnya. Tante, nikah tante. Nah, jadi dia bilang gini, Kak, aku punya pacar. Nah, setiap Aku nggak punya. Iya benar. Nanti dia jawab lagi, aku nggak peduli gitu. Ya intinya dia bilang, Kak, aku punya pacar. Nah, setiap aku sama dia, emang sih dia pribadinya sangat menyenangkan. Ya dia pokoknya tipe aku banget katanya. Wih. Wow. Tapi ketika kita sudah menjalani hubungan yang cukup lama, oh dia nyebutin nih di sini 3 tahun dia bilang. Oke, kita menjalani hubungan 3 tahun dan kami mulai serius ke arah pernikahan katanya gitu. Nah, pas dia ngomongin ke arah sana, kok makin kesini ceweknya makin nuntut katanya. Makin nuntutnya di sini adalah apa-apa harus dari aku, Kak. Kayak misalkan beli ini, beli itu, persiapan ini, persiapan itu, katanya semuanya harus disediakan sama aku. Terus ditanya nih sama Mimin, mungkin mahar kali ya, hahaha kata Mimin gitu. Terus dia bilang, bukan maharnya aja Kak, tapi semuanya. Apalagi semuanya kan dia di sini ada dia menyebutkan salah satu suku, tapi nggak akan gue sebutkan. Intinya adalah mengharuskan kalau si cowoknya ini menyiapkan uang yang lumayan besar, gede lah nominalnya gitu, untuk uang ini dipakai buat perayaan. Di luar perayaan sih dia bilangnya di sini. Soalnya dia bilangnya uang untuk melamar sama uang untuk resepsi. Jadi dibagi 2 gitu. Wow. Resepsi maksudnya uang untuk melamar oke lah ya. Berarti kan ada beberapa suku yang memang pakai itu. Tapi kalau uang resepsi itu 100% dari cowok apa gimana? Nah itu terus ditanya di situ sama si Mimin, resepsi kamu juga yang menanggung sendirian. Terus kata dia, si ceweknya bilang, ya dari sistem keluarga biasanya gitu. Jadi berapapun uang yang dikasih ya itu yang untuk resepsi. Kita nggak ada tambah-tambahan kecuali untuk makan keluarga sendiri. Wow, aku mau dong kalau kayak gitu, biar aku nggak usah nabung gitu, boleh nggak? Ya udah kamu juga mau dong. Si lebah ini. Loh, kok kamu ikut-ikutan sih Bams? Aku nggak modal ente. Gitu. Terus dia bilang ke sini dan itu berefek ke cara berpacaran kitanya juga Kak. Jadi sekarang dia apa-apa selalu maunya minta dibeliin karena bakalan karena dia bilang karena bakalan jadi istrinya dan harus ditanggung semua hidupnya. Wadidaw. Tapi si cewek ini tahu nggak dia kerja apa enggak? Di sini, di sini ditanya nih, bentar, gue agak scroll. Nah, di sini si Miminnya nanya, kalian sering nabung bareng atau enggak, intinya gitu. Kayak kalian punya keuangan bersama atau enggak gitu sebelumnya. Terus si cowoknya ini bilang, enggak pernah sih, selama ini ya kita pacaran aman-aman aja, saling gantian siapa yang punya uang biasanya. Kayak misalkan pergi bareng ya udah ganti-gantian bayarnya, tapi entah kenapa menjelang pernikahan malah justru dia menggantungkan hidup ke saya. Dia gitu. Berarti mereka sudah memutuskan untuk menikah dong?
Iya. Itu Ya mungkin kasusnya tadi setelah, itu kan dia bilang kan setelah mereka udah lamaran mendekati apa sebelum pernikahan. lamaran? Belum lamaran, tapi kayaknya baru mungkin kayak mau udah obrolan gitu loh. rancang gitu loh ya. Nah tuh, kayak mana tuh? Ayo. Dari nggak tahu gue kalau dari sisi cewek gimana ya, gue nggak pernah gitu soal. Gue mah baik-baik ya. Dari bawah Udah dari mau dilamar. Udah mau dilamar. Ya maksud gue Udah ada yang mau lamar. oke, Udah ada emang yang malah. pendiam. Maksudnya selama gue Enggak. pacaran pun gue nggak pernah nuntut gitu loh, paham gak sih? Lah ngapain gue jadi pamit, Ya. aku jomblo gini. Oke lanjut. Gimana cara menanggapinya? Bams gimana Bams? Dari lu deh, Dari Bams deh, mungkin cowok. Heeh. Kalau punya pacar gitu gimana lo? Balik lagi sih. Cewek itu Balik wajib mulu nih. menurut gua. Ya Allah, daripada balikan sama mantan. Aduh. Kalau dari gue Balik balik lagi lagi ke dua belah pihaknya, karena emang ini kan mereka yang jalanin, kita kan cuma sebagai komentator nih, sebagai Ya, netizen, kita cuma jajak pendapat. jadi netizen aja di sini. Jadi jadi si cewek kan ya udah wajar lah untuk menuntut prianya, karena kan memang nanti si wanita akan menggantungkan sepenuhnya hidup sama sang lelaki, Iya dalam sih. tanda kutip. Tapi apakah tuntutannya itu masih rasional atau enggak? Itu satu. Kalau misalkan masih sesuatu yang rasional, ya nggak apa-apa tuh gitu. Kalaupun emang agak berat, tapi selama memang masih bisa didiskusiin, ini kemahalan, aku cuma punya duit segini, dan ceweknya mau mengerti, ya udah. Itu masih Iya, itu masih sesuatu yang masih rasional. Tapi kalau udah menuntut sesuatu yang kayak gue mau ini, gue mau itu, gue mau ini, gue mau itu, buat apa? Ya nggak tahu, pokoknya gue mau aja. Nah itu mungkin udah mulai masuk ke tanda tanya. Ya kalau memang cuman untuk kepentingan hasrat keinginan lu, ya buat Nafsu. apa? Tapi balik lagi ke, buat kayak kalau misalkan kayak gue mau mulai kita untuk DP rumah, itu kan benar-benar sesuatu yang untuk masa depan, itu Ya, masih hal baik lah make ya. sense lah. Tapi kalau Baik, Kak. selama memang tuntutannya ke arah yang baik, menurut gua memang agak berat buat si cowok, tapi ya itu sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Tapi ya kalau misalkan memang ini menyentuh suku, ada uang mahar segala macam yang lumayan besar kan, ya kita udah nggak bisa komentar, itu namanya adat kan. Karena di beberapa Iya, daerah benar, di Indonesia, tradisi. gua pun suka baca juga ada yang minta ada uang apa yang lumayan besar kan di beberapa suku. Jadi ya itu balik lagi ke pribadi. Kalau lu memang sudah niat dengan menikah dengan wanita dari suku tersebut dan lu tahu tradisi mereka masih kental, lu harus siap dengan konsekuensinya gitu. Iya. Kecuali kalau memang dari dua belah pihak mau nego dan mau menurunkan itu semua. Tapi kalau memang misalkan dari keluarga tetap mau kekeh dengan tradisi, itu sesuatu yang ya wajib lu lakuin mau nggak mau. Itu sih kalau dari sisi gua. Sumpah ya, Bang, Ya, itu dari sih. tadi tuh positif banget ngomongnya. Kalau gue mikir udah kemana-mana nih. Jadi kayak si Bams nih hari ini lagi jadi malaikat, terus Iya, si JJ-nya malaikat lagi banget. jadi Setan. Iya. Iya, benar. Gue setuju juga sih kata sesuai dengan apa yang dia bilang, si Bams bilang. Tapi kalau misalkan dia sudah mengarah menuntut A, B, C, D, E, tapi nuntutnya yang nggak baik gitu ya, maksudnya ya Yang menghambur-hamburkan materialistiknya duit udah lah ya. mulai kan setiap perempuan itu kan matre ya, maksudnya dalam artian ya dia harus disanggupi pangan, sandang, papannya kan. Nah itu. Iya, benar banget. Batin dan lahir dan batin gitu, maksudnya harus dikasih nafkah gitu. Tapi kalau misalkan dia lebih jatuhnya ke matre gitu, ya gimana ya? Kalau misalkan bisa Sorry, diomongin putih. akan lebih baik. Tapi kalau memang sudah pada akhirnya bikin beban ke kita dan si cowoknya udah nggak bisa nanggung, ya jangan dipaksa gitu maksudnya. Iya, benar. Balik lagi kalau misalkan memang ceweknya tetap memaksa dan cowoknya tidak menyanggupi untuk sesuatu yang tipenya materialistik, ya menurut gue udah kelewatan sih. Iya. Ya lihat lagi lah. Iya, benar misalkan sih. gini, kalau dia dibesarkan dari keluarga yang sangat mapan, yang sangat bahagia, segala kebutuhannya terpenuhi dengan baik, dengan sangat baik dan lebih baik mungkin. Ya pasti ya si anak nggak. Kalau gue sebagai ceweknya, ya gue nggak mau lah diperlakukan lebih buruk dari orang tua gue perlakuin gitu kan. Kayak gitu. Jadi gue wajar kalau nuntut si pasangan gue
untuk memperlakukan gue selayaknya orang tua gue memperlakukan gue gitu. Gue nggak mau semua kebutuhan gue malah bukannya terpenuhi dengan baik, malah jadi kayak downgrade gitu kan. Gue nggak mau. Kalau kayak gitu ya berarti si cowoknya bertugas untuk gimana caranya dia harus memapankan diri untuk tetap bisa menyanggupin semua kebutuhan si ceweknya kan. Itu ya itu wajar kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan selama ini yang dia kasih itu udah sangat sangat baik gitu ya. Bentar. Kalau tadi lo bilang si cowoknya harus bisa minimal menyamai dengan apa yang keluarga ceweknya itu. Kalau misalkan memang dari kemampuan finansial si cowoknya, misalkan memang di angka yang tidak kalau ternyata terbatas gitu. Gimana? Nah, kalau kan terbatas ya, misalkan gini, kalau terbatas tapi dia nggak mau usaha untuk men-upgrade dirinya sendiri, ya gue mundur. Tapi kalau misalkan di saat ini masih terbatas, tapi dia memberikan usaha-usaha atau dia menunjukkan etikat baik untuk dia mau upgrade dirinya sendiri dengan usaha, dengan pokoknya segala macam lah yang dia berikan ke gue, ya gue mau. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama meskipun hasilnya belum meskipun hasilnya belum kelihatan, tapi usahanya udah kuat, udah mulai gini itu gue mulai ya udah gitu. Gue sebagai perempuan pun ya pasti sadar lah, oke, dia udah usaha. Gue tahu setengah usahanya itu bukan karena pengen di awal, tapi emang sepenuh hati. Ya kita dayung berdua nih bahtera ini gitu. Tapi kalau misalkan dia cuma dia cuma nunjukin, tapi kayak nunjukinnya bukan dari hati gitu ya, cuman kayak yang penting gue dapat lo dulu deh gitu. Ya gue mending gak usah. Iya benar-benar setuju. Karena kalau misalkan nyambung bawah, apa? Kenapa? Cuman gue mau garis bawahi sedikit. Ini udah jalan 3 tahun dan katanya di awal kan nggak sebegininya gitu. Kan. Baru-baru mau pas lamaran, berarti kan ada sesuatu yang salah dari si cewek dong. Kalau di awal-awal dia masih mau, masalahnya udah 3 tahun. Kalau misalkan sebulan baru langsung mau lamaran, oke, itu mungkin sifat aslinya. Tapi ini udah berjalan beberapa tahun baru mau lamaran, pasti ada titik yang membuat dia berubah jadi seperti itu sih. Kayaknya ya. Iya, ya mungkin bisa ya kalau misalnya dari gue ya, maksudnya dari pola pikir perempuan pada umumnya gitu. Karena biasanya kan pada umumnya ya tadi benar kata JJ, gue menyambung dari si JJ bilang, pada dasarnya semua perempuan itu matre. Matre di sini bukan kayak berarti morotin duit ya. Matre di sini adalah ya materialistis. Jadi gue garis bawain, kita sebagai anak matematika, gue penggalnya di mat sama realistisnya, gitu kan. Jadi mat realistis. Jadi kayak misalkan ya hitung-hitungan yang realistis itu menurut gue wajar gitu. Kayak misalkan ya tadi yang dilihat adalah sebenarnya usahanya, tanggung jawabnya. Ya lo sebagai laki-laki ketika lo sudah memutuskan mau menjadi seorang suami, ya lo minimal harus bisa memenuhi atau berusaha memenuhi dengan sekuat tenaga, dengan penuh tanggung jawab seperti apa yang diberikan orang tuanya dulu gitu. Kadang gue ya agak skeptis sama kata-kata, misalkan cowok ngasih kata-kata, kamu mau kan diajak hidup susah sama aku? Ya kalau gue ditanya kayak gitu, gue akan jawab gue nggak mau. Ya. Ya jujur gue jawabnya nggak akan mau gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaan dia, kamu mau kan diajak berjuang bareng-bareng sama aku? Ya gue akan jawab mau. Beda konteks kan gitu. Kalau dia jawabnya cuma hidup susah, ya berarti dia akan menjanjikan hidup susah aja dong ke gue. Padahal orang tua gue aja sesusah-susahnya mengusahakan supaya gue dapat hidup yang layak gitu kan. Iya benar. Nah, gitu. Jadi pada dasarnya, nah ketika si cewek ini tadi dia bilang beberapa tahun lalu, ya maksudnya selama pacaran oke-oke aja bisa gantian. Tapi pas udah mau nikah kok tiba-tiba berubah. Ya itu memang harus itu yang dicari tahu kan, kenapanya gitu nih. Alasannya sih lebih gitu. Kalau misalkan memang sifat aslinya seperti itu kan harusnya dari awal juga udah melakukan seperti itu. Iya benar-benar banget. Dan kalau memang ternyata keluarganya kayak gitu, ya kalau misalnya ternyata emang keluarganya nggak setuju, loh kemarin keluarganya kayaknya fine gitu kan. Nah itu. Atau ya pasti ada faktor lain, atau mungkin kan ya namanya orang ya mungkin mau ngetes ke tanggung jawabannya si cowok ini dengan cara kayak gitu. Kalau misalkan gue minta nuntut ini itu, si cowok gimana ya, kan bisa juga. Nah terus atau bisa juga dia berpikiran untuk kayak yang ya setelah ini gue bakal hidup sama si cowok, ya gue pengen tahu usaha dia seberapa, dan gue pengen tahu
gue sanggup dipenuhi seperti apa gitu. Mungkin bisa juga kayak gitu. Ngetes. Ya wajar sih menurut gue, itu realistis karena nggak ada yang mau ibaratnya ya gue cuma diajak, ya nggak mau lah ketika hidup kita bahagia sebelumnya tapi ternyata pas setelah menikah hidup kita menderita, nggak ada yang mau kayak gitu. Iya benar. Gitu. Pokoknya gue dicari ada tahu satu sih. ada satu quotes nih gue pernah denger dari adalah salah seorang yang sudah berpengalaman gitu ya, orang ibu, gue sebutnya seorang ibu. Itu si ibu ini pernah bilang si ibu ini pernah bilang cuma lelaki pengecut yang nggak mau menghadapi cewek matre. Wow. Dia bilang Wadidaw. kayak gitu. Ya maksudnya ya mungkin kalau dia denger sarkas banget kan ya kayak di apa sih cewek matre ngapain gitu kan diurusin, karena mereka nggak tahu aja. gitu. Ya, jadi kalau tadi gue balik lagi ya, ya matrenya sejauh apa? Kalau memang matrenya demi masa depan kalian berdua, ya silahkan diusahakan lagi. Tapi Ya, kalau matrenya hanya untuk kesenangan duniawi semata, ya harus mulai berpikir-pikir ulang. Siapa tahu bisa ganti jodoh sama mawar. Iya, ini bener. Kenapa nih kita nggak jodohin mereka aja? Iya. Atau sama Jeji atau sama Mai gitu. Iya boleh lah, sama gue juga. Gue nggak matre kayak gitu jangan Bang. jojok mawar. Gitu. Ya bisa diatur. Ya, tapi gue setuju sih tadi. Pokoknya segala sesuatu yang menurut lo kayak kenapa ya dia kayak gini, lo cari tahu dulu. Iya. Dia kenapa. Tapi kalau misalkan ternyata kenapanya masih bisa ditoleransi, ya udah hadapi. Tapi kalau misalkan kenapanya itu sesuatu yang udah di luar batas toleransi lo, ya sudah akhiri. It's time to go. Benar-benar. Karena dalam suatu hubungan kan membangun komitmen itu ya kunci utamanya sebenarnya ada di satu kata, yaitu komunikasi. Kalau komunikasi lo bagus ya kesananya juga bagus gitu. Akan ada diskusi-diskusi menarik antara kalian gitu kan. Ya paling percikan-percikan efek diskusi sedikit lah ya kan. Iyalah. Ya itu wajar lah. Tapi biasanya menggabungkan dua kepala yang tidak sama, ya pasti akan ada cocok-cocok dikit. Iya benar. Benar. Mungkin karena kalau kita nyari pasangan itu kan pada dasarnya muaranya itu kan ya memang cari temen ngobrol, cari temen diskusi. Ketika lo udah tua nanti, iya benar. Ketika lo udah tua nanti nggak ada lagi targetan yang kita mau punya ini. Targetan lo cuma lo punya teman ngobrol gitu, menikmati hari gitu kan. Setuju. Jadi pengen ngobrol. Kan udah Mawar berdua. Mawar Bang katanya pengen diajak ngobrol tuh Mawar. Ayo cepetan putus mawar. Pelajar ini sih Bang. Aminin jangan. Jahat. Ya itu sih yang diambil sama Mimin. Banyak kejadian-kejadian menarik lainnya sebenarnya, cuma mungkin menurut Mimin sudah terangkum jadi satu di situ dari dua cerita itu gitu kan. Oke, jadi dari yang tadi sudah kita bahas, semoga bisa ya sedikit membuka pikiran gitu ya, akan seperti apa nantinya. Jadi ya setiap orang punya pendapat masing-masing tentang toxic relationship. Mungkin kan tadi si Mawar sama Lebah bilang kalau wah cewek gue atau cowok gue toxic banget nih, tapi ternyata pas dibedah sama kita bertiga gitu kan, ternyata ada kok tidak toksiknya gitu, ada kok jalan tengahnya gitu kan. Jadi mungkin gue mau ngedenger ya sepatah dua patah kata closing statement pendapat kalian seperti apa about relationship apapun itu. Stok, silakan. Siapa yang mau memberikan pendapat duluan? Ayo siapa? Ayo udah gue deh. Ayo. Kayak gue ya. Kalau menurut gue, kalau suatu hubungan itu kan saling kan ya, saling gitu, saling mendengar, saling cerita, saling komunikasi, saling memperbaiki, saling memberitahu, ya pokoknya saling lah. Kalau kayak ceritanya si Lebah misalkan, ya Lebah wajib punya kewajiban untuk mencari tahu kenapa sih
pacarnya kayak gitu. Tapi jangan telan mentah-mentah atau jangan pikirin mentah-mentah, oh pacar gue kenapa berubah ya, materai banget dah gitu kan. Habis materai terus dia putusin aja tanpa tahu sebab kenapa dia kayak gitu. Itu kayaknya menurut gue agak salah sih. Jadi lebih baik kalau dicari tahu biar kita tahu kalau ternyata itu masuknya beneran ke toxic atau beneran ada faktor lain sebenarnya gitu. Terus kayak kasusnya si apa tadi, Mawar ya. Kalau kayak kasusnya Mawar ya tetap juga Mawar juga harus memberitahu ke si pacarnya, apa maksudnya kayak ngasih tahu pelan-pelan pacarnya itu apa yang dia rasain gitu. Kalau misalkan ternyata bener-bener nggak bisa banget, nggak bisa lagi ditolong gitu, maksudnya ya udah sudahi gitu. Toh juga kan ya kita masih berhak untuk memilih gitu apa yang terbaik untuk diri kita, apa yang terbaik untuk masa depan kita, apa yang terbaik sama pasangan kita gitu kan. Jadi nggak harus dipaksain lah. Terus jadi jangan kalau setiap ada masalah gitu ya jangan terlalu langsung diceritakan ke pihak ketiga, karena pihak ketiga juga belum tentu tahu masalah kita tuh sebenarnya kayak apa gitu. Bisa jadi kayak dia malah cuma bilang tahu ketemu yang kayak JJ. Iya, kayak jangan emosian. Makasih ya teman-teman. Maksudnya ya dicari tahu dulu, dibicarakan dulu gitu toh. Habis itu kalau misalkan emang lu udah nggak kuat, lu udah nggak apa ya, lu boleh ceritain ke seseorang yang menurut lo bisa untuk memberikan pandangan yang jernih gitu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Netral. Iya, yang netral. Jangan ditelan mentah-mentah apa kata orangnya. Udahlah putus aja, lo masih tahan aja sama dia yang gitu. Jangan, kan dia nggak tahu dia tuh kayak gitu kenapa gitu. Menurut gue sih gitu. Iya betul banget. Oke, nah itu sedikit pendapat dari JJ. Oke, selanjutnya mungkin dari Bams mau ngasih pendapat. Kayaknya pendapat gue udah diambil semua sama JJ. Ya, Maruk ya. Ya mungkin nambahin aja ya, pasti kan setiap hal, setiap kejadian, setiap karakter punya sudut pandang lain gitu. Coba digali dulu sudut pandangnya seperti apa, kenapa dia melakukan itu, dan maukah untuk memperbaiki, maukah untuk berjuang bareng, karena hubungan kan bukan tentang satu orang tapi tentang dua orang, bahkan tentang dua belah pihak keluarga. Jadi ya sebisa mungkin coba gali sudut pandang lain, coba cari preference dari kalian berdua. Tentunya memang harus fokus dulu ke kalian berdua. Kalau kalian berdua udah bisa menyelesaikan, baru ya sudah selesaikan. Kalau enggak ya baru kita coba untuk minta saran. Selebihnya apa ya? Intinya mendengar, memahami, belajar lebih baik. Udah itu sih intinya sih. Cuma nambahin itu aja. Terus gue mau ngomong apa dengan lu ambil semua pada akhirnya? Bye-bye, sampai jumpa. Dadah. Oke, gue mencoba untuk menengahi. Ya, pokoknya mengambil intisarinya. Ya namanya hubungan baik sama siapapun itu sih nggak cuma antara pasangan atau sama keluarga, sama siapapun ya, sama siapapun orangnya, kita harus punya yang namanya ruang penerimaan gitu kan. Apalagi lo sama pasangan yang akan lo jadikan pasangan seumur hidup gitu kan, teman hidup istilahnya. Ya lo harus punya ruang penerimaan yang maha luas gitu, yang ketika memang itu ada kesalahan sedikit ya didiskusikan dan lo mencoba untuk menerima gitu. Kalau misalkan ternyata memang ruang penerimaan lo belum seluas itu, ya lo harus mempertanyakan dulu nih sebelum makin jauh gitu kan. Sebenarnya kita tuh mau seperti apa? Kayak tadi si Bams bilang, kita mau belajar bareng nggak? Kita mau bertumbuh bareng nggak? Kita mau saling nerima nggak gitu? Kalau misalkan ternyata masih egonya yang dikedepankan, ya itu nggak akan bisa. Mau dipaksain kayak apa nggak akan bisa. Karena nggak ada satupun pasangan yang cocok. Pada dasarnya tuh nggak ada, kecocokannya itu nggak pernah ada. Tapi kedua belah pihak itu saling mencocokkan diri gitu kan, saling menerima, saling memberi, take and give. Nah dari situ baru ketemu yang namanya cocok gitu. Kelarasan hidup. Iya, betul. Karena pada dasarnya pasangan harus belajar kan. Betul. Ya benar. Seumur hidup. Karena masalah itu nggak cuma di awal doang, gitu. Masalah itu akan ya muncul masalah-masalah lainnya dari yang kecil sampai yang gede. Gitu sih. Dan yang paling penting tadi yang gue inget banget dari pembahasan panjang kita malam ini adalah komunikasi. Itu kunci utama. Kalau lo diam-diaman, jangan jadikan kata introvert atau pendiam
lo pakai buat ngadepin masalah sama pasangan. Ya udah kelar, lo diam-diaman aja sampai entah negara api menyerang. Kayak pada intinya komunikasi, saling belajar, saling nerima, saling memahami. Pokoknya tadi ya benar kata JJ, intinya kuncinya adalah di komunikasi dan saling gitu. Kalau kalian salingnya udah berubah jadi asing lagi, ya udah buat apa dipertahanin. Ceweknya guys, gue barusan mikir nih, ini sedikit out of the box ya, out of the topic, out of the box lagi. Ya. Kita ini ngomongnya tuh bagus banget gitu ya, tapi kenapa masih bisa jomblo ya? Ya masalahnya Kayak dapet banget gitu, kayak ngerti banget masalah perasaan, masalah pasangan, tapi kenapa kita jomblo guys? Karena Iya. menyelesaikan masalah orang tuh jauh lebih mudah karena bukan kita yang melakukan. Yes, Jadi yes, kalau betul. belum tentu kita bisa sekuat apa yang kita bicarakan. Iya sih. Iya benar-benar. Bicara Ketika itu kita ada di mudah. posisi itu, belum tentu kita bisa kayak gitu. Iya sih bener. Tuh. Tapi bener sih, gue pernah dengar temen gue pernah ngomong kayak gini. Karena pada dasarnya, kenapa kita itu perlu cerita minimal ke satu orang yang kita percaya? Ya karena ketika kita berada dalam suatu masalah, pikiran kita tuh nggak bisa berpikir jernih. Kita butuh pemikiran orang lain, Ya betul. gitu. Ya ada wajarnya lah kalau kita ternyata pas ada di posisi itu nggak bisa menyelesaikan, terus ngerasa kayak jadi bucin lah segala macam. Ya itu wajar banget. Dan tadi kenapa kita masih sendiri, ya kadang karena hal itu juga bisa jadi pemicu loh sebenarnya. Jadi kayak ya daripada kita belum mendapatkan yang sesuai, ibarat baut sama murnya kan, kalau belum nemu yang klik ya nggak akan mau jalan gitu. Iya sih. Wow. Betul. Intinya jomblo atau punya pacar itu adalah pilihan hidup masing-masing, takdir masing-masing. Ya. Garis tangan Ya. masing-masing. Ya bener. Intinya apapun kondisi kita, baik jomblo, punya pacar, punya gebetan, baru putus atau apapun itu, kita harus punya cara untuk menyikapi dengan positif. Ya. Jangan sampai jadi beban yang membawa kita ke arah yang negatif, itu jangan sampai banget. Jadi kayak ya lo boleh lakukan pelarian sejauh apapun, silahkan berlari sejauh apapun selama masih positif dan baik buat diri lo, lakukan aja gitu, sah-sah saja. Gila, luar biasa Ibu Mae. Ya, itu aja sih. Jadi mungkin kalian ada yang mau menambahkan satu patah dua patah kata lagi? Enggak, Udah gue cuma banyak patah-patah kata saya. Oh iya, silakan patah-patah dah loh. Goyang patah-patah juga nggak apa-apa. Ya oke. Ya itu bahasan kita malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa membuka pikiran kita lebih lebar, lebih luas lagi tentang apa itu relationship, dan nggak selamanya toxic relationship itu menjadi yang benar-benar toxic, karena itu mungkin hanya menurut pemikiran kita aja, menurut orang lain belum tentu toxic. Ya subjektivitas aja. Jadi memang ya kadang butuh minimal satu orang untuk mendengarkan, dan yang memang benar-benar kita percaya dan kita tahu bisa memberikan solusi terbaik gitu. Ya tadi kata JJ, mikir-mikir dulu juga kalau mau cerita ke orang ketiga, jangan langsung asal sesumbar itu. Cowok gue gini nih, cewek gue gini, jangan. Gitu. Gimana pun juga kalian yang menjalankan hubungan itu. Gitu. Oke, kita tutup kali ya pembahasan di minggu ini. Semoga di minggu-minggu selanjutnya kita bisa memberikan bahasan-bahasan yang lebih baik lagi, yang lebih menarik lagi, Pasti, yang lebih tentu. yang lebih disukain dan lebih bikin perhatian para jomblo tuh kayak yang, ih gue pengen dengerin episode selanjutnya nih jadi dari Jomblo Wanti Podcast gitu kan. Di nanti. Nah untuk yang masalah Q&A, mungkin nanti ada sesi Q&A selanjutnya entah kapan yang bisa diisi sama teman-teman, atau mungkin bahkan kalau rezekinya bisa diundang sekalian kali ya orang yang nanyain gitu. Biar kita bisa interogasi sampai dalam-dalam guys. Ya, betul. Gitu. Oke, nah buat para sobat jomblo yang belum mendengarkan episode-episode sebelumnya dari episode prolog sampai episode 4,
silahkan, masih bisa banget untuk didengerin di platform podcast kesayangan kalian. Nah, kalau misalkan penasaran platformnya apa aja, silahkan lihat di Instagram kita. Di mana teman-teman? Di @jomblowanti podcast. Podcast. Oke, di @jomblowanti podcast. Instagramnya udah banyak. Di situ juga ada review-review tentang episode apa sih yang dibahas sebelum-sebelumnya. Bisa cek. Mungkin kalau misalkan, mau dengerin yang 1 dulu nih, atau yang 3 dulu nih, silakan, bebas. Nah, untuk minggu depan semoga akan ada bahasan lebih seru, yang lebih menarik lainnya, dan kita akan ketemu masih di malam minggu. Dan jamnya sudah kembali normal seperti hari ini, yaitu jam berapa? 7 malam. Di jam 7 malam, dimana biasanya yang punya pasangan mungkin lagi siap-siap mau malam mingguan, yang nggak punya pasangan mau siap-siap dengerin kita. Benar-benar, daripada bersiap-siap ngedoain hujan terus, mendingan dengerin kita kan. Betul. Gitu. Oke, jadi jangan lupa, gue ingetin sekali lagi, silahkan yang mau DM tanya-tanya tentang kita bertiga ataupun ngobrol-ngobrol, curhat-curhat, silahkan aja. Kita open banget ke kalian buat ngomongin apapun, silahkan. Kalau kata Bams, minat DM pokoknya. Yes. Siapa tahu nanti jodoh. Jadi, Hai. tetap ya, selalu ada promote di setiap episode. JJ ngebet nikah. Ya nih. Ya, JJ ngebet nikah. Oke. Nah, kita sudahi episode hari ini. So, kita pamit undur diri. Gue Mae. Gue Bams. Dan gue JJ. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman. Salam jomblo. Salam jomblo. Selamat malam minggu.